Halo semuanya, ini adalah cerita cinta kalian secara umum untuk 30 hari ke depan. Tidak masalah kapanpun kamu menontonnya. Mohon diingat bahwa energi bisa terbalik antara kamu dan pasangan. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Pisces, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi siapa yang akan menghampiri kamu dalam 30 hari ke depan. Kartu pertama untuk kamu adalah Giant Panda. Panda raksasa. Kata kuncinya adalah innocence, tidak berdosa, gentleness, kelembutan, harmoni, serasi, dan balance, seimbang. Di sini nih Panda nih adalah seseorang yang lembut mungkin ya. Mungkin seseorang yang pengertian, seseorang yang bisa merawat. Jadi kalau misalnya gendernya dia wanita, mungkin bisa dibilang dia keibuan. Atau kalaupun pria, bisa dibilang dia kebapaan. Jadi bisa merawat gitu loh. Bisa membuat kita merasa nyaman berada di dekat si panda ini karena lembut, gentleness kan, kelembutan gitu loh. Kemudian energi-energi dia pun juga serasi satu sama lain di dalam dirinya, seimbang juga antara maskulin dan femininnya. Jadi bisa dibilang dengan kata utama innocence atau tidak berdosa ya, dia mungkin kayak dianggap sebagai seseorang yang suci. Mungkin dia nggak pernah marah, atau mungkin dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik atau memberikan pujian. Jadi pokoknya kayaknya kind banget gitu loh. Kayaknya baik hati banget ini orang. Jadi dia nih yang dalam 30 hari ke depan semoga Pisces bisa ketemu dia, si Giant Panda ini. Klarifikasinya adalah strength dan temperance. Jadi dia bukan berarti dia nggak pernah merasa marah atau nggak pernah merasa kesal, tapi dia tipe yang memang mengutamakan kebaikan gitu loh. Kan ada orang yang straight to the point. Kalau gue nggak suka ya gue akan bilang nggak suka gitu. Atau ada orang yang menunjukkan kalau dia tough, kalau dia tuh kuat, kalau dia berani. Tapi sebenarnya dalamnya mungkin pengecut, atau dalamnya sebenarnya mungkin hancur-hancuran hatinya, walaupun kelihatannya dari luar kayaknya dia fine-fine aja. Ini si panda ini enggak, dia justru tuh kebalikannya gitu loh. Jadi bisa dibilang dewasa ya. Kalau misalnya dia menyimpan di dalam dirinya strength, kekuatan untuk supaya bisa menunjukkan yang baik-baik aja, memperlihatkan yang bagus-bagus aja, dan di dalamnya memang seperti itu, memang penuh dengan kebaikan, ya berarti kan apa adanya gitu loh. Jadi di sini si panda ini memang tipe seseorang yang baik dalam arti kata sebenarnya, bukan baik yang dibuat-buat atau bukan jagoan yang dibuat-buat, tapi memang dia jagoan karena dia bisa meredam nafsunya misalnya, atau dia bisa meredam kemarahannya, dia bisa meredam kekesalannya, ketidaksukaannya. Di sini dengan strength, kekuatannya dia di situ, dan dengan temperance itu dia, makanya tadi saya bilang energinya dia maskulin dan femininnya tuh seimbang karena ada temperance juga kan di sini, dimana temperance adalah kita selalu berusaha untuk mix and match. Kalau misalnya kita udah berlebihan energi maskulin kita, langsung campurin energi feminin kita. Jadi istirahat, dengerin musik-musik yang enak, yang nyaman, atau mungkin baca buku supaya kita kalem, atau mungkin olahraga, apapun bentuknya. Jadi di sini yang saya rasakan nih si Giant Panda ini, panda yang akan kamu temui ini memang baik orangnya. Luar dalam tuh ya baik gitu loh. Karena kalaupun dia punya tendensi-tendensi yang buruk, dengan adanya strength, dia akan berusaha banget untuk supaya tidak
mengeluarkannya karena dia tahu, dia sadar kalau dia keluarkan orang lain akan sakit hati atau orang lain akan merasa sedih gitu loh. Jadi dia kayak, gue menunjukkan kebaikan gue dan gue berharap orang-orang di sekitar gue juga menunjukkan kebaikan mereka kepada gue gitu loh. Jadi dia, si panda ini tipe yang ada kan orang yang gue baik sama lo, tapi kalau lo jahat sama gue jahat balik. Nah, si panda tuh nggak seperti itu. Si panda ini akan tetap terus baik, tapi mungkin dia akan jaga jarak, tapi mungkin dia akan berhenti berhubungan dengan orang yang menyakiti dia gitu loh. Tapi dia tetap baik gitu. Oke? So, sekarang kita lihat bagaimana si panda ini melihat Pisces ya. Kamu mendapatkan Three of Swords, Ace of Wands, dan Two of Pentacles. Di sini, ini saya nggak tahu nih kenapa nih. Semua water sign, semua zodiak air, Scorpio, Cancer, sekarang Pisces, tiga-tiganya tuh dalam 30 hari ke depan kayaknya ketemu sama seseorang yang seperti ini gitu loh. Seseorang yang penuh dengan energi penyembuhan, seseorang yang bijaksana, seseorang yang baik gitu loh. Jadi kalian bertiga, kamu, Scorpio dan Cancer, sama-sama kayak energinya tuh sama gitu loh. Ketemunya dengan orang-orang yang energinya sama seperti ini gitu loh, kurang lebih. Karena mungkin kalian bertiga mungkin saat ini memang sedang, entah mungkin sedang bosan atau sedang sedih atau mungkin sedang sakit hati atau mungkin sedang banyak pikiran. Karena di sini Pisces pun mendapatkan Three of Swords, dimana ini adalah energi kita patah hati kan, atau sakit hati, atau mungkin banyak pikiran yang akhirnya kita jadi kalut gitu loh. Jadi karena kekalutan itulah mungkin kayak kamu diberikan atau dipertemukan dengan seseorang yang bisa membuat kamu jadi melepaskan pedang-pedang ini di kepala kamu, di hati kamu. Jadi mungkin memang sudah saatnya gitu loh. Mungkin kamu udah terlalu lama berada dalam kondisi seperti ini. Sudah terlalu lama membiarkan diri kamu merasa sakit terus. Jadi memang sudah waktunya untuk healing. Udah waktunya untuk sembuh. Dipertemukanlah kamu dengan seseorang yang memang baik hati. Oke? So, Ace of Wands di sini. Ini adalah kayak si panda nih ngelihat kamu sama juga kayak Scorpio. Beneran deh. Saya lupa Cancer, tapi Scorpio kurang lebih seperti ini juga. Si panda ini dia melihat kamu tuh punya banyak potensi, punya banyak kreativitas yang bisa digunakan untuk membuat kamu jadi setidaknya melepaskanlah energi-energi yang buruk, energi-energi yang negatif ini, Three of Swords. Jadi ayo Pisces yuk, kita buat sesuatu yuk, kita kreasikan sesuatu yuk, kita lakukan sesuatu yuk dengan Ace of Wands ini. Jadi si panda nih kayak pengen bikin kamu jadi aktif lagi, pengen bikin kamu jadi bergerak lagi, jadi pokoknya melakukan sesuatu yang akhirnya membuat diri kamu happy, diri kamu bahagia atau puas gitu loh. Jadi nggak mandek di Three of Swords terus. Dan dengan Two of Pentacles ini kan energi kesibukan kan, kita memegang dua bola prioritas kan, dua bola prioritas yang mana duluan nih yang harus gue kerjain, yang mana duluan nih yang harus gue selesaikan. Jadi si panda ini dia memasuki kehidupan kamu memang berusaha untuk supaya membangkitkan kembali kreativitas kamu agar supaya kamu bisa menjadi lebih sibuk lagi dalam hidup kamu. Mungkin hidup kamu saat ini atau mungkin kemarin-kemarin itu ya banyak waktu luang yang terbuang mungkin, atau banyak idle time yang nggak jelas kemana larinya gitu loh. Jadi di sini dengan ketemunya panda mungkin akhirnya kamu jadi terinspirasi untuk membuat sesuatu, mengkreasikan sesuatu, atau mungkin menjual sesuatu, apapun itu bentuknya. Akhirnya di ujungnya adalah ya kesibukan dengan Two of Pentacles di sini. Kamu punya prioritas baru yang harus kamu pikirkan, yang harus kamu kerjakan daripada sekedar bersusah hati dengan Three of Swords. Oke? So, sekarang kita lihat ya, saran apa nih buat Pisces mengenai hal ini, mengenai si panda ini.
Oke, kamu mendapatkan tanda Aquarius, Venus, dan rumah ke-12. Oke, rumah ke-12 ini rumahnya Pisces, dimana ini adalah rumah imajinasi. Balik lagi, imajinasi kan. Jadi ya udah, kalau emang orang ini, panda ini datang ke dalam kehidupan kamu, ya gunakan dia, manfaatkan dia, dalam hal baik ya, manfaatkan dia untuk bisa membuat imajinasi kamu berkembang, agar supaya kreativitas kamu keluar gitu loh. Kemudian dengan Aquarius di sini, terlepas dia orangnya, dia ini zodiaknya Aquarius atau bukan, nggak masalah. Tapi dengan tanda Aquarius di sini sebagai saran, ini kayak meminta kamu untuk bisa mempraktekkan detachment. Jadi melepaskan energi-energi negatif, melepaskan rasa sakit hati, melepaskan kekesalan, apapun nih di Three of Swords ini. Kamu diminta untuk bisa melepaskan ini semua, agar supaya kreativitas kamu bisa hadir, bisa bangkit, bisa tumbuh kembali gitu loh. Jadi kalau misalnya kita stuck di sini, mandek di sini, mentok di sini kan, ya otomatis kreativitas kita nggak jalan kan. Jadi dengan kamu mendapatkan saran Aquarius yang artinya energi detachment, energi melepaskan diri, ya udah jelas melepaskan diri dari energi Three of Swords, oke? Yang terakhir adalah Venus di sini. Ini adalah planet cinta kan, planet hubungan, relationship. Jadi di sini sih saya memang tidak melihat energi romantis ya. Antara kamu dengan panda, entah kamunya yang nggak tertarik secara romantis kepada dia, atau dianya pun juga nggak begitu kepada kamu. Saya nggak membaca energi romantis di 6 kartu ini. Tapi yang pasti dengan keluarnya tanda Venus, kemungkinannya tuh ada. Kalau misalnya kamu jadi tertarik, jadi jatuh hati sama dia karena dia sangat baik sama kamu jadi jatuh hati sama dia. Dengan adanya Venus di sini, hubungan ini bisa terus berlanjut ke pacaran misalnya, atau jadi hubungan yang lebih serius misalnya. Jadi sarannya untuk Pisces, yang penting adalah nomor 1 lepaskan, detach. Yang kedua adalah bangkitkan kreativitas kamu. Pada saat kamu sudah mulai aktif lagi dalam kehidupan kamu, baru artinya kamu udah mulai sehat kan, udah mulai sembuh dari apapun ini. Dari situlah baru memikirkan kemungkinan untuk menjalani hubungan yang lebih romantis dengan si panda. Oke? So, good luck Pisces, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.